Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan untuk melakukan penambahan domain di hosting. Jadi di sini nantinya teman-teman bisa menambah domain pada hostingnya, baik itu domain dan hosting yang berada di provider yang sama ataupun berbeda. Nah, kebetulan di sini domain saya terdapat di provider ID Web Host, sedangkan hosting yang saya punya di Domainnesia. Jadi di sini untuk menambah domain di hosting tentunya harus ada pengaturan yang kita buat terlebih dahulu karena providernya berbeda ya. Domain saya di ID Web Host, saya akan coba menghubungkan domain ini ke hosting saya yang terdapat di Domainnesia. Langsung saja di sini kita mulai panduannya. Saya akan buka pengaturan domain terlebih dahulu. Oke, di sini ada beberapa hal yang kita butuhkan. Yang pertama, name server. Jadi yang kita butuhkan ini name server, yaitu name server hosting yang kita gunakan. Nah, di sini saya sudah mencatatnya untuk name server Domainnesia, dan ini adalah name servernya. Ada dua, yaitu ns1.domainnesia.net dan ns2.domainnesia.net. Name server ini kita atur pada pengaturan domain. Saya akan kembali ke halaman ID Web Host. Di sini di pengaturan domain terdapat name server. Nah, di sini name servernya masih name server dari ID Web Host ya. Kita akan ubah name server ini menggunakan name server hosting. Saya akan gantikan terlebih dahulu. Oke, setelah itu disimpan atau diganti name servernya. Dan pergantian name server ini membutuhkan waktu sekitar 24 jam, akan diarahkan ke hosting baru ya. Jadi mungkin setelah selesai saya menambah add-on domain nantinya di cPanel, mungkin harus menunggu sekitar 24 jam proses propagasi domain. Nah, di sini sudah berhasil, perubahan berhasil disimpan. Jadi yang poin nomor 1 sudah kita lakukan ya, itu pengaturan name server. Setelah itu kita mengatur DNS. Hanya satu record saja, yaitu mengisi IP hosting ya. Di nama host kita masukkan saja add, nantinya akan otomatis berubah menjadi nama domain. Lalu jenis recordnya A atau address, dan alamatnya adalah alamat IP hosting kita yang kita punya. Bisa kita lihat di halaman cPanelnya, di sini terdapat share IP address. Nah, ini yang kita gunakan dan masukkan di pengaturan kelola DNS. Hanya itu saja, lalu bisa kita simpan. Oke, di sini nama hostnya sudah otomatis berubah menjadi nama domain ya, dan alamatnya adalah alamat IP hosting. Sampai di tahap ini pengaturan domain sudah selesai. Kita hanya menunggu proses propagasi domain sekitar 24 jam ya. Tapi biasanya paling cepat sih sekitar 1 jaman. Saya akan coba dulu untuk menambah domain di hosting. Nah, di sini kita coba di poin nomor 3, buat add-on domain di cPanel hosting. Kita buka di sini di bagian domain, terdapat add-on domain. Kita masukkan nama domainnya. Di sini adalah domain senjateduh.com. Lalu subdomainnya bisa teman-teman ganti atau tetap saja menggunakan subdomain tersebut. Dan dokumen root ini adalah direktori ataupun lokasi domain ini pada hosting ya. Nah, contohnya di sini sudah saya masukkan public HTML / nama domain. Atau teman-teman juga bisa menggunakan ini saja yang dari yang settingan standarnya. Nah, di sini saya akan coba mengubah lokasi dokumen rootnya public HTML / senjateduh.com.
Oke, nantinya direktori ataupun file-file web yang kita punya nantinya akan tersimpan, untuk domain ini nantinya akan tersimpan di public html/folder senjateduh.com. Nah, seperti itu. Atau teman-teman ingin mengakses file-file webnya menggunakan FileZilla atau FTP account, bisa membuat FTP langsung di sini, create FTP. Tapi di sini saya hanya ingin menambah domain saja. Oke, setelah itu klik add domain. Jika proses propagasinya selesai, ini otomatis sudah bisa ditambah. Oke, sudah berhasil ditambahkan domain senjateduh.com di sini ya. Dan di sini juga terdapat notifikasi untuk manajemen file. Kita bisa langsung ke file manajernya. Nah, di sini disertakan link file manajernya. Teman-teman bisa klik di file manager, maka akan diarahkan ke public html/nama domain. Nah, di sini public html/nama foldernya tadi saya buat senjateduh.com. Ini dia. Nah, jika kita kunjungi alamat domain, maka akan membaca file-file yang ada di folder senjateduh.com. Saya akan coba kunjungi domainnya apakah sudah berhasil atau masih dalam proses propagasi. Ya, sudah berhasil diarahkan. Oke, sudah terhubung domain kita dengan hosting ya. Di sini berbeda layanan providernya. Saya pakai hosting di Domainesia dan domain di ID Web Host. Nah, setelah itu kita bisa klik go back. Di sini terdapat informasi add-on domainnya senjateduh.com dan dokumen rootnya di public html/senjateduh.com. Di sini terdapat juga subdomainnya senjateduh ya. Oke, tahap selanjutnya kita mengarahkan subdomain ke nama domain ya. Jadi di sini otomatis di public HTML itu adalah main domainnya. Main domainnya di sini adalah kincaiseluler.store. Nah, di dalam kincaiseluler.store terdapat folder senjateduh.com. Jadi nantinya jika pengunjung mengunjungi kincaiseluler.store/senjateduh.com akan masih bisa dikunjungi ya. Nah, bisa dikunjungi, tapi di sini kita akan coba arahkan sehingga nantinya jika pengunjung mengunjungi ini akan mengarah ke senjateduh.com. Nah, seperti ini. Kita akan coba atur dulu di bagian panelnya. Pilih redirect di sini, redirect, lalu kita pilih tipenya permanen atau 301. Selanjutnya di sini karena kita ingin mengarahkan domain utama ya dengan sub foldernya senjateduh.com. Jadi kita pilih domain utama tersebut yaitu kincaiseluler.store. Saya ulangi lagi ya, di sini saya ingin mengarahkan kincaiseluler.store/senjateduh.com karena senjateduh.com ini berada dalam main domain, yaitu main domainnya kincaiseluler.com. Jadi nantinya jika pengunjung mengunjungi ini akan diarahkan ke senjateduh.com. Oke, langsung saja saya akan buat redirectnya main domain. Lalu setelah itu main domain yang ingin diarahkan adalah folder senjateduh ini. Jadi senjateduh ini dimasukkan di bagian ini /senjateduh ya. Lalu setelah itu redirectnya kemana, yaitu ke senjateduh.com. Nah, seperti itu. Dan di bagian www.redirect pilih yang paling tengah ya. Di sini saya ingin mengarahkan dengan www ataupun tanpa www tetap akan diarahkan. Lalu setelah itu klik add. Nah, di sini sudah berhasil. Kita kembali.
sudah berhasil diatur, yaitu direktori Kincai seluler yaitu main domain /senjateduh.com akan diarahkan ke senjateduh.com dengan tipe permanen yaitu 301 di status kodenya. Kita coba kunjungi. Nah, akan diarahkan ke senjateduh.com. Yang ini masih ya, belum kita refresh. Coba kita refresh dulu. Nah, telah mengarah ke senjateduh.com. Jadi domain kincai seluler.com.store tadi tidak akan menjadi main domain dari senjateduh.com. Ini perlu diatur karena saya meletakkan folder senjateduh.com ini pada folder public HTML, di mana public HTML itu adalah direktori dari main domain yaitu kincai seluler. Nah, jika teman-teman tidak ingin melakukan pengaturan yang baru saja saya lakukan ini, teman-teman bisa meletakkan folder domain barunya di luar public HTML. Itu tidak masalah ya, bisa diletakkan di luar public HTML sehingga teman-teman tidak perlu lagi mengatur redirect domain seperti yang saya lakukan barusan. Nah, saya kira demikian untuk panduan kali ini untuk menambah domain di cPanel Hosting dengan provider yang berbeda ataupun sama ya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal mengelola saja domainnya, di mana file-file web yang ada di domain ini terdapat di dokumen rootnya public HTML / nama domain yang dibuat. Bisa dicek di file manajernya. Ini saya letakkan di folder public HTML dan nama foldernya senjateduh.com. Hanya itu saja panduan dari saya kali ini, semoga ada manfaatnya dan terima kasih.